Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Melanjutkan pertemuan materi perkuliahan teori administrasi publik ya. Jadi dalam sebuah teori administrasi publik ada yang namanya perspektif administrasi publik atau sudut pandang dari keberadaan administrasi publik itu sendiri. Nah, sebelum kita ke situ, marilah kita mundur jauh ya ke historical dari administrasi publik itu sendiri. Berangkat dari artikel Woodrow Wilson yang berjudul The Study of Administration. Di sini si Woodrow Wilson mengungkapkan ya, bahwasanya bermuara dari kegelisahan praktik sebuah sistem atau perkoncoan, si Wilson ini mengungkapkan sebuah kegelisahannya. Jadi pada waktu itu Wilson ya, seorang presiden Amerika Serikat pada waktu itu, dan beliau merupakan founding fathers of administration science ya, karena beliau merupakan yang membukukan pertama apa yang disebut dengan nilai-nilai dalam sebuah administrasi publik itu sendiri. Di sini terdapat praktik policy system yang dimana siapa yang dekat dengan kekuasaan, meskipun ia tidak ahli di bidang ilmu pemerintahan, maka ia bisa masuk di lingkaran tersebut ya. Dan apa yang diakibatkan ialah inefektivitas dan inefisiensi dalam sebuah pengelolaan negara atau pemerintahan itu sendiri. Inefektivitas adalah rekrutmen tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya. Inefisiensi adalah terjadi kegemukan struktur dalam sebuah birokrasi, dan kegemukan struktur itu tidak diimbangi dengan efektivitas terhadap apa yang dikerjakan ya, sehingga pemborosan anggaran karena membayari orang yang tidak bisa bekerja ya. Intinya seperti itu. Maka dari itu ada anjuran untuk mengadopsi sebuah prinsip-prinsip organisasi, organisasi bisnis dalam mengelola sebuah negara, atau yang disebut dengan the field of administration is the field of business ya. Agar supaya dalam mengelola sebuah negara ini mengadopsi nilai-nilai yang ada dalam sebuah administrasi bisnis ya. Tentunya dalam hal profesionalismenya. Nah, kita berangkat dari old public administration perspektif ya. Jadi dalam sebuah perspektif administrasi publik itu ada 3 ya, yang sejauh ini masih menjadi perdebatan ya. Meskipun mengikuti perkembangan zaman, ada perspektif-perspektif baru. Yang paling baru ada perspektif administrasi publik 4.0 milik Won Ge-hon ya, seorang ilmuwan dari Korea Selatan ya. Dan di sini kita mundur dulu ke old public administration ya. Jadi di sini ada perspektif yang menjelaskan bahwasanya administrasi tidak terlibat dalam proses perumusan politik ya. Jadi administrasi bersifat netral, ia profesionalitas, fokus pada apa yang dikerjakan. Jadi profesional terhadap apa yang dikerjakan. Jadi tidak berkaitan dengan apa yang namanya perumusan politik ya. Jadi dia hanya bekerja dan bekerja dilindungi oleh undang-undang tanpa melihat bagaimana dampak dari apa yang dikerjakan. Maka dari itu administrasi publik bersifat netral dan profesional ya. Jadi ia terbebas dari yang namanya circle of political ya. Dan berorientasi pada efisiensi. Kalau yang namanya sudah profesional dan netral, tentunya orientasi utamanya adalah efisiensi. Ketika profesionalisme sudah menjadi ruh dari sebuah administrasi publik, maka otomatis efisiensi dari apa yang dikerjakan ini akan bisa dilihat ya. Maka dari itu 3 hal yang menjadi ukuran dari all public administration, yaitu terstruktur, terukur, dan tidak boros dalam apa yang dikerjakan seorang birokrat. Kemudian yang kedua ada new public management perspective ya. Di sini berangkat dan mengadopsi dari prinsip-prinsip organisasi bisnis dalam mengelola sebuah negara. Tadi yang diutarakan oleh si Wilson, yang disebut dengan the field of administration is the field of business. Jadi perlunya mengadopsi nilai-nilai
yang ada di sektor swasta dalam mengelola profesionalisme di sebuah negara. Maka ada istilah reinventing government ya. Maka dari situ banyak sekali atau muncul yang namanya privatisasi dengan mekanisme pasar dalam pengelolaan sebuah negara. Nah, seperti punyanya Flynn ya tahun 90, Reinventing Government miliknya Osborne Gabler ya 92, dan Privatization and Public-Private Partnership miliknya Manuel Savas ya. Dan ketiganya ini yang memotori pergerakan New Public Management perspektif dalam pendekatan administrasi publik di era itu. Namun bagaimanakah dengan negara kita ya? Tentunya kita dibilang old ya, masih ada old public administration-nya. New public management juga ada indikator seperti itu walaupun tidak sepenuhnya bercirikan seperti new public management itu sendiri. Karena negara juga masih dominan ya dalam oligarki mekanisme pasar ya. Di sini bukan sekedar memperbaiki tetapi juga mengembangkan teknik-teknik baru yang lebih real dan konkret. Jadi New Public Management ini menawarkan nilai-nilai baru yang sifatnya lebih real dan konkret ya. Yang dimana penajaman nilai-nilai dasar administrasi publik khususnya produktivitas ya, rasionalitas dan efisiensi menjadi nilai utamanya, nilai ukur yang menonjol dalam sebuah perspektif New Public Management itu sendiri. Maka dari itu, transparansi dan berorientasi pada pelanggan adalah hal yang utama yang menonjol dalam sebuah pendekatan New Public Management. Jadi masyarakat atau citizen ya, selaku subjek kebijakan diberikan choice ya, pilihannya, yang dimana di situ bisa melihat langsung bagaimana kebijakan yang rasional ya, terhadap apa yang menjadi skala prioritas masyarakat itu sendiri. Dan transparansi juga mulai terlihat ya, walaupun belum sepenuhnya transparan. Karena dalam mengelola sebuah negara ada yang namanya open government, ada yang namanya closed government ya. Seperti pertahanan negara, alutsista dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan harus tertutup karena kalau tidak nanti bisa diawasi oleh musuh negara ya. Kemudian ini ya, ada antisipatif, standar mutu yang jelas sehingga potensi korupsi dapat diantisipasi, paling tidak diminimalisir atau syukur-syukur bisa dicegah ya. Namun kita ketahui di pemerintahan saat ini sangat tinggi sekali ya nilai dari korupsi itu sendiri. Nilai dari angka korupsi sendiri sangat tinggi, mulai dari daerah ya sampai nasional ya, sampai pemerintahan pusat ya. Bahkan indikasi korupsi itu sudah menyentuh di elit-elit politik di negara kita ya. Kemudian yang ketiga ada New Public Service perspektif ya. Jadi the New Public Service is serving not steering ya. Kalau New Public Management tadi steering rather than rowing ya. Kalau New Public Service ini service is serving ya, not steering ya. Jadi bukan lagi mengarahkan ya, bukan lagi menyetir ya, melainkan pelayanan adalah bagaimana sebuah melayani, bukan mengarahkan ya. Jadi pelayanan adalah masyarakat bisa menentukan langsung terhadap bagaimana pemerintah harus melayani. Maka dari itu perlunya keseimbangan antara citizen demands ya dengan apa yang namanya kapasitas yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus seimbang dengan apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu sendiri. Ini adalah kunci dari New Public Service perspektif. Di sini berangkat dari Den Haag and Den Haag ya tahun 2003, set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance and civic engagement to center ya. Jadi ide muncul dan berangkat dari yang namanya tata kelola sistem tentang bagaimana pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan nilai-nilai demokrasi menjadi hal yang menonjol
dan kesepakatan atau konsensus dari pemerintah ya terhadap bagaimana menyuplai Diamond of Citizen ini bisa terrealisasikan dengan baik dan maksimal. Di sini seorang administrator atau birokrat wajib melibatkan masyarakat sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Jadi di sini negara sudah mulai open government ya terhadap bagaimana pemerintah ini bekerja bisa dimonitoring langsung oleh masyarakat melalui pendekatan ruang diskursif ya, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Ya seperti pada saat sekarang ini, di mana teknologi informasi sudah cukup membantu tentang bagaimana percepatan sebuah isu ya, sehingga pemerintah bisa merespon langsung bagaimana menciptakan sebuah kebijakan yang sekiranya itu berpihak kepada masyarakat melalui respon-respon dari media itu sendiri. Di sini menciptakan pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta mencegah terjadinya praktek korupsi. Kalau kemarin ya di mata kuliah electronic government bahwasanya isu administrasi publik kekinian adalah digital government ya, yang dimana dari digital government ini diharapkan mampu menekan nilai-nilai angka korupsi yang notabene pada saat ini semakin tinggi ya, baik di kalangan elit maupun di kalangan pemerintah daerah ya. Jadi e-gov ini dengan bantuan website di setiap instansi-instansi ya, mulai dari desa ya sampai pemerintahan pusat ya, diharapkan mampu memonitor langsung terhadap bagaimana dan apa yang sudah dikerjakan, lalu tentang apa yang harus dilaporkan dan pertanggungjawabannya, masyarakat bisa memonitor dan mengawal langsung, kira-kira seperti itu. Nah, dalam teori administrasi publik, dalam perspektif administrasi publik ini ya, ada beberapa elemen ya. Nah, tadi kan kita sudah mengkelompokkan satu-satu, sekarang saya ingin memberikan pembeda ya, mengklasifikasikan dari tiga pendekatan ini, tiga perspektif ini. Mulai dari Old Public Administration ya, New Public Management, dan New Public Service. Jadi tokoh-tokohnya adalah berikut. Kalau Old Public Administration ada Woodrow Wilson, Leonard D. White ya, dan Willoughby ya. Kemudian New Public Management ya, ada Osborne dan Gabler ya, Manuel Savas ya, Plastrick ya, dan lain sebagainya seperti yang disebutkan di awal tadi. Dan di New Public Service ada Denhart and Denhart ya. Jadi kalian seorang yang belajar tentang administrasi publik harus tahu tokoh-tokoh ini. Jadi kita klasifikasi dari struktur organisasi. Old Public Administration, organisasi birokrasi yang dibuat dengan kewenangan sifatnya top down, dari atas ke bawah, sentralistik seperti Orde Baru ya. Jadi Old Public Administration itu seperti itu, dari pusat ke daerah, sentralistik, hierarkis ya. Kemudian New Public Management, organisasi-organisasi publik yang dilibatkan bersifat terdesentralisasikan, maka ada yang namanya otonomi daerah ya, seperti Undang-Undang tahun 32 nomor Undang-Undang 32 tahun 2004 ya, yang disitu menjelaskan tentang otonomi daerah ya, di mana pemerintah daerah diberikan keleluasaan khusus untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Jadi ada yang namanya desentralisasi ya. Kemudian New Public Service, struktur kolaborasi dengan kepemimpinan internal dan eksternal. Jadi desentralisasi dan ditambahkan dengan bagaimana mengkolaborasikan struktur ya, kepemimpinan internal maupun eksternal baik di tingkat pusat maupun daerah. Maka isu kekinian administrasi publik yang paling menonjol saat ini ada collaborative governance ya, atau bagaimana mengkolaborasikan tata kelola antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor privat dan masyarakat atau citizen itu sendiri. Kemudian dari segi
rasionalitas dan model perilaku manusianya. All public administration bersifat rasionalitas sinoptis. Jadi manusia administratif, ia profesionalitasnya bekerja sesuai dengan arahan pimpinan dari pucuk pimpinannya. Maka sifatnya sentralistik, top down ya. Satu komando ya, satu arah ya. Kemudian untuk public management, rasionalitas teknis dan ekonomis ya. Jadi nilai-nilai komersil, nilai-nilai profit ya, nilai-nilai ekonomis mulai ditonjolkan di sini. Karena negara tidak mungkin membiayai dan mengelola semua kebutuhan masyarakatnya. APBN bisa jebol ya kalau seperti itu. Maka diperlukan model pengelolaan negara new public management, di mana ada mekanisme pasar ya, di mana ada kompetisi ya, sehingga sektor-sektor swasta diberikan kesempatan untuk masuk di dalam sebuah oligarki suatu negara. Namun kalau berlebihan terhadap pengelolaan negara atau public management yang berlebihan, maka sektor swasta ini menjadi dominasi ya, seperti negara Amerika Serikat pada saat ini. Nah, di mana sektor-sektor swasta yang lebih berkuasa terhadap pemerintahan di negaranya, baik dalam hal pembuatan kebijakan ya, maupun politik internasional atau global influence itu sendiri. Kemudian new public service, rasionalitas strategis formal ya, politik, organisasi, dan ekonomi. Jadi hanya perpaduan dan pengembangan dari rasionalitas teknis dan ekonomis miliknya new public management. Kita ketahui sebagai contohnya kita gunakan Amerika Serikat ya. Di situ kan sangat leluasa sekali rasa masyarakat atau rakyatnya untuk mengkritik pemerintahan ya. Dan di situ sektor swastanya juga sangat pesat dan maju, banyak pemodal besar ya. Dan sekarang negara yang mulai seperti itu adalah Cina ya. Kemudian dari konsep kepentingan publik ya. Di sini dari konsep kepentingan publik ya, all public administration, kepentingan publik didefinisikan secara politik dan dicantumkan dalam aturan. Jadi sifatnya normatif, konstruktif ya. Tidak ada yang namanya demokratif ya. Seperti Orde Baru ya. Jadi ketika pemerintah membuat kebijakan A, semua dari atas ke bawah harus mengikuti anjuran kebijakan A tersebut. Kemudian new public management ya. Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu ya. Jadi sifatnya adalah mayoritas mewakili kebutuhan minoritas itu sendiri ya. Dan pendekatannya adalah, sekali lagi saya tekankan, yaitu nilai-nilai ekonomis. Negara tidak selamanya bisa memenuhi atau mensuplai kebutuhan atau skala prioritas masyarakatnya, melainkan ia butuh kehadiran pihak-pihak swasta atau pemodal-modal asing ya dalam pengelolaan negara itu sendiri, seperti pengelolaan jalan tol ya, seperti pembuatan infrastruktur yang dimana melibatkan investor dari Jepang maupun Cina di negara kita pada saat ini. Itu adalah merupakan salah satu bentuk dari praktek new public management itu sendiri. Selanjutnya adalah new public service ya. Jadi kepentingan publik adalah hasil dialog tentang nilai-nilai bersama. Jadi selain privatisasi, selain mekanisme pasar, selain oligarki yang mempengaruhi terhadap kebijakan suatu negara, tapi di sini mulai muncul yang namanya nilai-nilai kepentingan publik dalam dialog yang sifatnya diskursif ya, atau ruang khusus di mana masyarakat bisa memonitor, memantau langsung terhadap apa yang dikerjakan oleh suatu negara. Kalau sekarang yang dari websitenya atau pemerintahan pusat itu sendiri, baik pemerintah pusat atau daerah, itu yang namanya pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, masyarakat bisa melihat langsung ya, berapa jumlah modal yang masuk ke negara kita ya dari investor ya, dan berapa kita bisa membeli sahamnya ya. Itu diatur oleh negara ya dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang masyarakat dilibatkan langsung terhadap bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur tersebut. Kemudian dari siapa yang dilayani ya, all public administration adalah klien konstituen ya.
Sedangkan New Public Management customers ya, bahasanya saja yang berubah ya. Kalau sentralistik itu klien atau konstituen. Kalau sudah demokratif itu customers ya, karena masyarakat diberikan ruang. Kemudian kalau New Public Service citizens ya, atau warga negara. Jadi ketiga ini adalah soal bahasa atau istilah yang mengikuti dari induk kalimat dari sebuah perspektif baik public administration, new public management maupun new public service itu sendiri. Kemudian dari peran pemerintah ya, all public administration ini rowing ya, mengayuh ya, mendesain dengan melaksanakan kebijakan yang terpusat pada tujuan tunggal dan ditentukan secara politik ya. Sedangkan new public management steering ya, jadi steering rather than rowing ya, mengarahkan, bertindak sebagai katalis untuk mengembangkan kekuatan pasar. Jadi ada oligarki ya, ada pemuda asing, ada investor ya, dan negara di sini adalah sebagai regulator ya, yang mengatur ya, dan harus objektif ya. Jadi tidak boleh regulator ini dipengaruhi oleh investor ya. Ini sangat tidak boleh. Kemudian serving ya, new public service adalah serving ya. Jadi steering rather than rowing ya. Kalau new public management kan steering rather than rowing, sedangkan new public service adalah serving not steering rather than rowing ya. Jadi melayani, menegosiasikan dan memerantarakan kepentingan dua warga negara, kelompok ataupun masyarakat dalam membentuk sebuah nilai-nilai kebersamaan atau equal dan equite ya, kira-kira seperti itu. Baiklah, sekian untuk perkuliahan pada hari ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena minggu depan nanti mungkin akan saya ujikan terhadap apa yang sudah disampaikan pada perkuliahan rekord ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.